Kawan-kawan, setelah beberapa dekade melakukan kesalahan, para ilmuwan mulai optimis bahwa organ yang dimodifikasi dari hewan yang diedit DNA dapat membantu mengatasi kekurangan organ secara global. 20 tahun yang lalu, ada sebuah headline di media Financial Times, hati babi bisa diuji pada manusia. Tepatnya pada September 1995. Artikel tersebut mengutip prediksi yang meyakinkan bahwa hati babi bisa direkayasa secara genetik untuk menghindari penolakan saat dipasang pada tubuh manusia. Prediksi itu akhirnya menjadi kenyataan saat ahli bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland di Baltimore berhasil mengganti jantung yang gagal dari seorang pria berusia 57 tahun dengan jantung baru dari babi dengan 10 modifikasi genetik, dan prosedur ini dipimpin oleh Muhammad Mohiuddin, Direktur Program Seno di Maryland. 4 minggu kemudian, pasien David Bennett pulih tanpa tanda-tanda penolakan. Proses menggantikan organ manusia dengan organ dari spesies lain ini disebut sebagai xenotransplantasi. Inovasi medis ini dapat dicapai berkat kemajuan teknologi dalam pengeditan gen, termasuk teknologi CRISPR, cloning hewan, dan imunologi. Kekhawatiran bahwa transplantasi dapat mentransfer virus dari hewan ke manusia yang menghantui penelitian Seno pada akhir 1990-an telah mereda. Tim jantung Maryland mengejutkan dunia kedokteran karena melakukan uji prosedur transplantasi tanpa uji klinis formal yang disetujui oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat. Namun, FDA memberikan otorisasi penggunaan darurat 1 kali. FDA belum pernah memberikan izin untuk hal seperti ini, kata Muhammad Mohiuddin. Otorisasi diberikan karena itu adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang mengancam jiwa dan tidak memenuhi syarat untuk transplantasi jantung normal. Tim Maryland mendapat izin pada malam tahun baru dan melakukan operasi seminggu kemudian. Muhammad Mohiuddin, yang telah terlibat dalam penelitian xenotransplantasi sejak datang ke Amerika dari Pakistan 30 tahun yang lalu, mengatakan kemajuan Bennett setelah operasi pasti akan lambat. Dia dulu dalam kondisi yang sangat buruk, terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Transplantasi ini ibarat memasang mesin Ferrari baru di mobil jadul. Mesin bekerja dengan baik, tetapi bodi akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, kata Muhammad Mohiuddin. Peneliti dan dokter Seno telah melakukan penelitian praklinis selama beberapa tahun, mentransplantasikan hati dan ginjal babi ke puluhan primata non-manusia, termasuk babon. Saat ini, tim sudah sangat percaya diri untuk melakukan prosedur ini pada manusia tanpa efek buruk jangka panjang. Operasi pembuktian pada Bennett dapat mempercepat proses persetujuan peraturan oleh otoritas kesehatan. Apalagi seiring perkembangan populasi, jumlah pasien yang membutuhkan organ semakin meningkat. Saat ini daftar tunggunya mencapai ratusan ribu pasien secara global. Organ dari hewan yang telah dibiakkan secara khusus untuk tujuan transplantasi juga memiliki keunggulan dalam konsistensi dan kualitas dibandingkan organ dari manusia. Menurut David Ayares, kepala ilmuwan di Revivicor, perusahaan biotek yang memasok jantung baru untuk Bennett, xenotransplantasi akan menjadi solusi untuk krisis kekurangan organ, katanya. Kami akan dapat menyediakan organ yang layak dari hewan muda dan segar yang dapat tumbuh dengan ukuran yang sesuai dengan penerima. Sementara sambil menunggu regulator untuk menyetujui uji klinis dengan pasien nyata, peneliti mulai bekerja dengan model manusia praklinis atau orang yang mati otak tetapi fungsi tubuhnya dapat dipertahankan selama beberapa hari melalui mesin pendukung kehidupan. Dalam 3 prosedur tahun lalu, 1 di University of Alabama di Birmingham dan 2 di New York University, ahli bedah mentransplantasikan ginjal babi ke orang yang mati otak. Meskipun percobaan ini dirancang hanya untuk berlangsung beberapa hari sebelum mesin pendukung kehidupan harus dimatikan, ginjal bekerja dengan baik tanpa penolakan akut, memproses darah, dan memproduksi urin. Pada akhirnya kita perlu pindah ke uji klinis fase 1, di mana kita mentransplantasikan ginjal ini ke manusia hidup, di mana lingkungan lebih menguntungkan untuk pemulihan ginjal. FDA bersikeras bahwa tim Seno harus membangun lebih banyak data praklinis
dengan melanjutkan transplantasi ke babon sebelum mereka memulai uji klinis. James Locke, pemimpin riset dari UIB, berharap persetujuan pada akhir tahun ini untuk studi fase 1 bisa dilakukan. Ini akan melibatkan sekitar 10 hingga 20 orang yang tidak memiliki donor manusia, diikuti dengan uji coba fase 2 yang ekstensif dengan beberapa ratus peserta. Meskipun beberapa pekerjaan seno paling awal di abad ke-20 dilakukan dengan donor primata, terutama babon, pada 1990-an, para peneliti telah menetapkan babi sebagai hewan terbaik untuk digunakan. Terlepas dari jarak evolusioner antara babi dan manusia, kedua spesies ini sangat mirip dalam ukuran dan fisiologi. Masalah besar 25 tahun yang lalu adalah ketakutan secara tidak sengaja mentransfer virus yang berpotensi fatal ke orang-orang dengan organ yang ditransplantasikan. Eksperimen selanjutnya menunjukkan bahwa kekhawatiran ini berlebihan, karena hewan yang dipelihara di fasilitas bebas patogen tidak menimbulkan resiko infeksi pada manusia penerima. Perusahaan biotek terkemuka di bidang ini adalah Revivicor yang berbasis di Blacksburg, Virginia. Revivicor awalnya bagian dari PPL Therapeutic, perusahaan cloning hewan Skotlandia, dan dibeli pada tahun 2011 oleh United Therapeutic. Tim Universitas Maryland dan UAB menggunakan babi Revivicor dengan 10 modifikasi genetik. Meskipun perusahaan dan kolaborator akademisnya menolak untuk mengungkapkan bagaimana pengeditan gen ini dilakukan karena alasan paten. 4 gen babi dinonaktifkan lalu menambahkan molekul karbohidrat ke sel-sel di organ mereka yang dapat menyebabkan tubuh penerima untuk menolak transplantasi. Gen hormon pertumbuhan babi juga diedit untuk mencegah organ tumbuh terlalu besar pada penerima. Kemudian yang sangat penting adalah knock-in gen manusia ditambahkan ke babi untuk mencegah pembekuan darah yang tidak diinginkan, peradangan berlebihan, dan serangan antibodi. Manfaatnya adalah untuk mengurangi resiko bahwa sistem kekebalan manusia akan menolak organ babi, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. IRS dari Revivicor mengharapkan bahwa babi dengan 10 gen yang sama akan menjadi donor yang cocok untuk beberapa organ yang berbeda, meskipun tidak semuanya bisa dilakukan. Metode ini sudah berhasil baik untuk jantung dan ginjal. Tim riset saat ini sedang beralih ke modifikasi hati dan paru-paru yang terbukti lebih menantang. Untuk paru-paru mungkin harus mengubah modifikasi genetik agar bisa bekerja dengan baik. Perusahaan seno yang paling baru adalah eGenesis, didirikan oleh para ilmuwan Universitas Harvard pada tahun 2015 yang bekerja sama dengan tim medis di Rumah Sakit Umum Massachusetts, Duke University, dan Wisconsin University. Babi-babinya memiliki banyak modifikasi yang sama dengan Revivicor, meskipun satu perbedaannya adalah bahwa eGenesis juga menggunakan teknologi penyuntingan gen CRISPR terbaru untuk menghapus semua gen retrovirus yang berkembang dalam genom hewan, menghilangkan resiko penyakit untuk menginfeksi manusia. Berapa lama organ babi akan bekerja dengan baik pada manusia masih harus dilihat. Biasanya organ manusia yang ditransplantasikan mengalami kerusakan jangka panjang sebagai akibat dari ketidakcocokan dengan sistem kekebalan inang. Namun Mohyuddin yakin kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan obat generasi terbaru. Dia merawat pasien termasuk Bennett dengan senyawa eksperimental yang disebut KPL-404 yang kini sedang dikembangkan oleh Clinixa sebagai pengobatan untuk penyakit autoimun. Jika seno menjadi layanan medis rutin, itu akan mengubah nilai ekonomi transplantasi. Perusahaan yang memproduksi organ babi akan menghasilkan uang dengan menjualnya ke rumah sakit, sedangkan organ manusia bisa disumbangkan. Banyak negara yang akan tertolong ekonominya dengan cara ini. Hari ini misalnya pengobatan gagal ginjal dengan dialisis secara rutin telah menghabiskan dana negara dan pasien yang sangat tinggi. Jika FDA sudah meloloskan uji klinis transplantasi ini, perusahaan biotek akan segera menggelar berbagai pelatihan medis ke berbagai negara berkembang agar bisa ikut mengaplikasikan dengan cepat dan aman. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai seno transplantasi. Terima kasih.